Halo teman Amanah, selamat datang di Pojok Amanah Talk bersama saya Feby dan juga teman saya Dona yang lagi pegang kamera saat ini. Di sini kita sudah sampai di rumahnya Kakak Dokter Echa di sini. Boleh perkenalkan dulu Kak, kita akan cerita-cerita seputar pengalamannya Kakak sebagai seorang dokter dan juga terkait saat ini sedang banyak sekali pemberitaan dan informasi seputar COVID-19 yang sudah menjadi pandemi secara global juga. Jadi kita akan sama-sama melihatnya dari dari kacamata seorang dokter yang bertugas di tanah Papua dan bagaimana saat ini COVID-19 di tanah Papua. Silakan Kak, bisa perkenalkan diri dulu Kak. Iya, siap, baik. Iya, terima kasih untuk kesempatannya. Yang pertama, yang kedua adalah perkenalan dulu ya. Iya. Nama lengkap saya ini. Oke, mau ya, nama lengkap saya itu Rachel Deborah Sagrim. Tapi menjadi Echa, jadi lebih dikenalnya dengan nama Echa. Jadi Rachel itu L, Sagrim Elsa. Jadi itu bukan pas baru gede baru terus dikasih inisial kayak gitu biar keren. Tapi itu memang sudah dari dulu. Bapak adik saya yang di Sorong, Bapak Bupati yang kasih pendek katanya bilang, kenapa kasih nama Rachel Deborah, itu kayak nama-nama orang tua saja. Jadi dikasih nama Echa sih biar kalau ini lebih gampang dan ya itulah lebih bisa diingat. Jadi saya selesai dari Fakultas Kedokteran Uncen. Saya masuk tahun 2009, lulus S1 tahun 2013. Tapi karena ada masalah Uncen, 2 tahun kami harus nganggur seperti itu. Tapi itu proses menurut saya ya. Jadi 2 tahun itu bagaimana ya, kalau kita bilang kita waktu terbuang, memang iya terbuang. Tapi semua tuh sudah atur. Dan di sampai posisi sekarang itu semua ada di dalam rencana Tuhan. Amin. Luar biasa Dokter Echa sudah bercerita tentang backgroundnya apa yang dikerjakan beberapa waktu belakangan ini. Tapi boleh juga Kakak cerita, kita biasanya mulai dengan start with why. Kenapa Kakak memilih profesi sebagai seorang dokter? Bisa diceritakan Kak? Dalam ya. Menurut saya ini dalam karena gini, umur saya sekarang ini tahun ini bulan Oktober itu 28 tahun, bukan suatu umur yang masih muda lagi ya kalau dibilang. Jadi bilang sudah masuk dalam usia yang matang seperti itu. Dan saya punya proses pendidikan, kalau kita mau pikir itu cukup lama, 10 tahun bayangkan. Hanya untuk mendapatkan satu gelar dokter ini saja. Jadi dari awal itu saya tuh selalu dalam saya punya hidup ya seperti itu. Apapun yang saya lakukan itu semua Tuhan sudah atur. Jadi dimanapun saya melangkah saya tidak pernah khawatir seperti itu. Dan untuk koas sama koas di situ itu saya melihat saya punya keluarga, saudara, punya bagaimana datang dengan keluhan itu kan rumah sakit dua kan rumah sakit rujukan, banyak sekali pasien-pasien dari daerah yang datang ke situ dengan keadaan yang aduh Tuhan, ini saudara, keluarga, kenapa sampai keadaan parah kayak begini. Nah itu dia. Terus satu kali lagi pernah ada pasien ini dia pulang karena dia rujukan dari daerah pedalaman, dia bingung kemana. Jadi saya masih itu pas koas, jadi dia sekarang duduk bawa keluarga bareng-bareng semua duduk di pinggiran kalau kalian pernah ke poli bedah, ruang bedah, itu sampingnya itu kan langsung ada kayak taman-taman di bagian lipnya atasnya, atau duduk di situ saja, duduk. Terus dia bareng-bareng kayak macam bingung, ini saya mau kemana selanjutnya. Saya lagi duduk dengan dia, kita kemana, ini bodoh kemana. Jadi macam kayak, jadi dari situ saya pikir, Tuhan suatu saat saya mau buat saya punya rumah singgah untuk masyarakat. Itu belum bisa terlaksana, jadi kayak rasa sedih. Nah itu dia, maksudnya hal-hal itu yang Tuhan tetapkan dalam hati. Aku bukan jadi dokter yang biasa, aku punya tujuan di situ. Itu kalau bicara masalah Papua atau masyarakat itu sedih, karena Tuhan bisa hidup itu enak, sedangkan mereka tidak merasakan hal yang sama untuk saya. Makanya saya harus bilang, harus jadi berkat. Kita hanya saluran saja, menyalurkan seperti itu. Itu dulu ya. Aduh, pertanyaan pertama sudah sedalam ini, kita bisa minum dulu Kakak. Jadi begitu ya teman-teman Talk yang ya ampun, nonton sorry ya.
wawancara ini semoga bisa terinspirasi bagaimana Tuhan membawa kakak Echa dengan begitu banyak proses jatuh bangun sampai ke hari ini. Satu yang kakak bilang tuh, Tuhan suatur apapun prosesnya tuh semua sudah ada dalam campur tangan Tuhan, dalam rancangan Tuhan, dan itu juga bisa menguatkan kita semua. Ini juga di meja kakak siapkan, Iya. ada jagung, Iya. ada buah jeruk, ini apa itu? Iya, jeruk. Namanya apa, Dek? Germas, Gerakan Masyarakat Hidup Hidup Sehat. Sehat. Nah, apalagi Nah. sekarang ini kan juga memang kita diingatkan kembali untuk Iya. lebih menjaga kesehatan tubuh, makan makanan yang bergizi. Ya kita boleh sambil makan juga. Iya. Ini jagungnya nih enak manis. Iya. Jadi untuk semuanya, kalau misalnya apa, ini sehat loh. Gini, kalau misalnya buat satu kegiatan, kalau bisa sih dari bahan-bahan pangan, hasilnya mama ada orang mau Betul. buah. Nah itu dia. Jadi sekalian kan, jadi apa namanya, kalau misalnya ada kegiatan, sediakan buah, misalnya pisang, itu kan bagus gitu untuk apa, untuk kesehatan tubuh kita. Jagung gitu kan. Mohon maaf kalau misalnya kita sediakan kue ataupun yang lain, cake gitu kan, apa, ada gulanya. Nah tambah lagi kayak gitu kan. Atau kalau misalnya ada goreng-gorengan tuh, tambah lagi minyaknya, kolesterol pun naik lagi, tekanan darah pun naik lagi, seperti itu. Ini kan sehat. Sehat. Ini contoh yang sangat baik ya, yang ini juga kita ke rumah dokter ya. Iya. Dan juga ingat air putih, Air putih. selalu. Jadi kalau tanya rahasianya apa tetap fit, air putih gitu. Dopingnya sih memang kalau untuk karena kan kami kan kerja kan harus selalu apa ya, tetap fit kan. Iya. Kita menjaga, kayak ini saya baru habis dinas malam, tapi puji Tuhan tetap. Iya ya. Ini yang sudah makan lemas lagi. Ya seperti itu. Iya Kak Echa, kita lanjut ke pertanyaan berikut. Seperti pemberitaan yang sedang marak ini saat ini, COVID-19 di seluruh dunia, virus itu lagi menyebar dan banyak sekali yang sudah positif di Cina, di Italia, di Korea Selatan, dan sekarang di Indonesia saat ini banyak sekali masyarakat yang juga resah, khawatir terkait penyebaran virus ini. Boleh diceritakan Kakak apa sebenarnya COVID-19 itu dan bagaimana bahayanya dan cara penyebarannya, biar kita punya teman-teman yang nonton ini juga bisa mengetahui informasi itu. Oke, baik. Jadi masalah COVID-19 ini awalnya kan dari Wuhan. Jadi dulu itu, bukan dulu, waktu awal mulai muncul itu pada saat bulan Desember tahun 2019. Itu munculnya kan di Wuhan. Jadi awalnya itu dikenal dengan Wuhan Corona Virus. Kenapa corona? Karena bentuk virusnya itu berbentuk sebagai apa? Crown gitu. Kayak mahkota gitu, tau dia punya bentuknya. Jadi namanya corona. Jadi dari kata crown. Seperti itu. Itu tapi kalau mau dibilang untuk masalah tipe apa namanya, tipe virusnya ini, yang corona ini, itu sebenarnya sudah lama. Dari tahun 1960-an kalau tidak salah. Ya, 1960-an, tapi tahunnya saya lupa ya, lebih tepatnya. Itu mulai dengan wabah, kalau mungkin tahu, MERS, SARS. Ya, itu dia. Tipenya ini lebih mirip ke SARS gitu. Jadi disebut juga selain namanya COVID-19, namanya juga adalah SARS tipe 2, seperti itu. Itu dari bentuk dia punya apa namanya, dilihat dari dia punya bentuknya, bentuk virusnya. Dan asalnya kan pertama dari Wuhan, tapi setelah dilihat lagi, kasihan kan kalau kita menggunakan nama Wuhan, artinya kita mendiskriminasi satu daerah. Seperti itu. Misalnya kan kalau misalnya di sini dibilang apa, malaria Papua. Kan ya memang sini yang dia punya endemis malaria, tapi kan ya gimana ya, kurang enak saja gitu. Kasihan nama Wuhan tuh selalu dibawa-bawa. Jadilah akhirnya para pimpinan dan para ilmuwan membuatlah namanya menjadi COVID-19, seperti itu. Sebenarnya ini sama dengan apa ya, penyakit-penyakit yang mengenai bagian paru ya. Jadi misalnya kita flu, seperti itu kan, ada flu, masalahnya kan di kita saluran pernapasan, makanya gejalanya tuh seperti apa, respiratory syndrome, artinya masalah di bagian pernapasan. Kalau kata sindrom itu berarti dia sekumpulan gejala. Gejala-gejalanya apa? Ya batuk,
bersin, bisa sampai sesak napas. Karena di bagian kita punya saluran napas. Coba gini ya, menerangkan. Misalnya ya, kita flu biasa saja. Misalnya gini, kita daya tahan tubuhnya lagi kurang fit gitu kan. Virusnya masuk. Maka dari itu ini pasti juga rasa kalau misalnya lagi kurang fit, terus begini banyak aktivitas, terpapar sama sana sini, nanti mulai rasa tidak nyaman dari leher. Karena yang mulai sebagai kita antibody pertama itu dari sini. Oh, Ya, jadi makanya orang bilang kalau kamu operasi toh ngangkat kamu punya ini tiroid, nanti jadi gampang sakit. Karena apa? Pertanyaannya dari sini, gitu. Jadi masuk semuanya mulai dari sini dulu toh, dari saluran pernapasan masuk. Saat ada benda asing, gitu ya, saat ada benda asing, nah tubuh ini dia merespon. Tentara itu dia mulai keluar gitu. Tentaranya itu apa? Sel darah putih, namanya leukosit, gitu. Ini sekalian belajar ya, iya, pasti tau lah, ya, pada pintar kok, orang kok pintar kok. Sudah, jadi namanya leukosit tuh, leukosit tuh mulai keluar untuk melawan ini si virus yang teman-teman ini. Makanya apa? Saat dia mulai saat lakukan perlawanan, kan ada yang mati tuh, keluarlah dalam bentuk apa? Kayak ingus, nah kayak gitu. Nah tapi kalau dia terlalu banyak, jadinya apa? Dia menghalangi saluran pernapasan. Harusnya ini kan plong gitu kan, udara masuk keluar kan harus plong. Tapi kalau misalnya ada sekret misalnya dalam bentuk ingus itu, sorry ya. Nah itu kan dia menghambat gitu. Akhirnya muncullah bisa sesak nafas karena tidak maksimal seperti itu. Makanya itu kenapa dibilang respiratory syndrome. Nah dan misalnya kalau misalnya ada suatu benda asing masuk, itu muncullah tanda-tanda peradangan seperti panas. Makanya nanti demam, suhunya tuh lebih dari 38 derajat Celcius. Jadi tanda-tandanya seperti itu. Batuk, sesak, demam, pokoknya tanda-tanda ini respiratory syndrome seperti itu. Nah kembali lagi, ini kan ada namanya nih COVID-19 ini yang masuk. Nah itu, jadi saat daya tahan tubuh kita mulai ngedrop, si virus ini dia bisa kemana-mana. Jadi intinya makanya sangat diharapkan sekali PHBS, perilaku hidup bersih dan sehat, istirahat yang cukup, makan makanan teratur, dan jangan lupa cuci tangan pakai sabun dengan 6 langkah. Ingat ya, 6 langkah cuci tangan. Oke, mau dinyanyi. boleh. Jadi ini ya, untuk teman-teman di rumah, sebenarnya sih orang bilang tuh apa sih cuci tangan sepele aja, tapi sebenarnya itu harus dilakukan dengan cara yang benar. Mulai dari depan, digosok ini ya, dari depan ke belakang ini ya, tekan ke belakang toh, terus sela-sela jari itunya di kayak gimana ya, itu tuh kayak kuman gitu, kayak kuman begitu. So, sela-sela jari, habis itu dikunci. Oke, kunci. Nah, kunci sudah, terus jempolnya. Karena ini lihat, ini kan ada seperti kayak cekungan gini kan. Nah, kuman itu bisa nempel di sini. Jadi betul. Nah ini sudah, terus bersihkan seperti itu. Bersih. Jadi begitu, bukan cuci tangan cepat. Seperti itu. Terus juga kalau itu intinya adalah sebelum makan, sesudah makan, terus setelah keluar dari kamar mandi itu cuci tangan, setelah memegang apapun itu harus cuci tangan seperti itu. Kalau kami di rumah sakit sih ada 5 moment. Jadi sebelum kami ke pasien, sesudah kami ke pasien, sesudah memegang ini cairan tubuh pasien, itu kami harus melakukan itu semuanya, ada 5 moment. Sebenarnya kalau mau dibilang sih itu hal sepele. Jadi seperti yang saya sudah bilang kan waktu awal, kami juga dulu kan mengajarkan hal yang sepele, mulai cuci tangan. Tapi kadang-kadang tuh kayak apa sih cuci tangan? Tapi sekarang buktinya dipakai gitu, seperti itu. Jadi itu ya penjelasan singkat terkait COVID-19 dan juga langkah-langkah sederhana yang kita bisa lakukan untuk menjaga diri kita agar tetap bersih dan sehat. Nah, terkait COVID-19 di Tanah Papua nih Dr. Echa, seperti apa nih saat ini perkembangannya? Mungkin bisa update sedikit buat teman-teman kita. Baik, perkembangannya begini ya.
Jadi tadi saya sudah sempat bicara juga di awal, waktu mulai wabah ini mulai naik di Wuhan, kami punya pemerintah ini luar biasa, mereka sudah langsung kayak siaga nih. Waduh, ini ada satu outbreak di sana di luar, padahal masih di Wuhan, tapi sudah dibentuk grupnya. Artinya apa? Grup yang memang betul-betul konsen untuk masalah ini, gitu. Itu dari segi pemerintah, mereka sudah langsung dengan sigap. Cuman kan ini kita kan apa ya, namanya virus, namanya sakit kayak gini kan kita tidak minta, tapi kan itu melalui penyebaran. Ini kan tadi sudah dibilang ini masalah respiratori. Artinya apa? Saat Malaysia bicara kayak gini, misalnya saya ada apa namanya, kok si corona ini lagi ngikut saya toh, dia kan ada di sini. Saat saya bicara kayak begini atau tidak, misalnya pola hidup tidak sehat seperti itu, atau tidak misalnya lagi tidak fit ini adik pasien. Jadi gini, semua orang tuh kan bisa sakit ya. Kalau misalnya daya tahan tubuhnya lagi menurun tuh gampang sekali kena sakit. Makanya dianjurkan untuk apa? Banyakin istirahat atau 14 hari ini harus betul-betul kamu hanya tinggal di rumah untuk istirahat seperti itu. Terus sampai akhirnya bisa sampai ke Jayapura, Papua pada saat ini. Tadi terakhir saya update itu yang PDP ada 7 orang. Itu per jam 12 siang ya. Jam 12 siang datanya itu PDP 7 orang. Jadi kalau untuk masalah status pasien COVID sendiri, ini kan kita harus ada punya tahapan-tahapan ya. Tidak mungkin langsung tiba-tiba saya bilang COVID gitu kan, tidak mungkin. Jadi pertama dulu itu adalah orang dalam pemantauan gitu. Artinya dia dipantau. Misalnya dia baru dari tempat yang ada kejadian nih. Kalau dulu kan kita kasih batasan, misalnya mereka yang baru dari luar negeri datang ke Indonesia, karena kan kemarin kan kasusnya masih di luar negeri. Tapi kan sekarang sudah banyak sekali di Jakarta, gitu. Jadi artinya dari Jakarta, kayak dari Surabaya, kayak dari Jawa datang kembali ke Papua, sudah masuk dalam kategori orang dalam pemantauan. Iya, dipantau dulu. Nah setelah itu baru dia masuk ke dalam status pasien dalam pengawasan. Jadi kalau misalnya orang dalam pemantauan ini, misalnya dia pulang kembali ke Papua, dia tuh harus bisa mengisolasi diri sendiri, gitu. Artinya setelah dia kembali nih dari Jakarta, dia harus 14 hari paling tidak tinggal di rumah seperti itu. Karena bisa juga waktu dia di sana, misalnya tidak diminta ya, misalnya dia di sana dia ada kena nih, tapi tidak langsung muncul gejala, gitu. Karena kadang ada juga yang asimptomatik gitu. Contohnya pasien corona yang nomor 3. 03 ya. Iya, 03 itu dia gejalanya itu sangat minim sekali, tidak seperti yang pertama yang berat itu. Nah, maksudnya itu dibilang tinggal 14 hari di rumah supaya dia meningkatkan dia daya tahan tubuh lagi. Intinya dia istirahat dengan baik, cukup, tenang. Dan kalau misalnya muncul gejala, artinya kan di rumah dia tidak menyebarkan ini. Kayak tidak kontak dengan orang lain. Itu dia. Harusnya sih setiap orang menyadari kayak gitu. Setelah itu masuk ke yang tahap yang kedua adalah pasien dalam pengawasan. Nah, pasien dalam pengawasan. Jadi orang tuh dalam pemantauan dulu, dipantau nih. Terus habis itu baru pasien dalam pengawasan. Jadi diawasi. Artinya dia kan sudah kembali dari Jakarta, terus muncul gejala yang tadi sudah disebutkan, respiratory syndrome, ada batuk, sesak, sama demam, gitu kan, sudah dari sana, itu masuklah di isolasi. Itu yang sekarang lagi banyak di Papua. Sampai tadi jam 12 siang kami update itu ada 7 pasien dalam pengawasan, seperti itu ya. Nah dari situ setelah dia diisolasikan, baru mulai diambil dia punya cairan tubuh pakai swab. Pemeriksaan itu tidak bisa dilakukan di Papua gitu. Makanya kalau ditanya sudah ada yang positif kah belum, kami bilang ya belum ada, karena memang kan harus ada hasil labnya dulu baru bisa. Misalnya kamu sakit datang begini, harusnya menggigil malaria, loh kamu tahu dari mana kamu malaria, kayak gitu kan. Harus ada pemeriksaan dulu, pemeriksaan lab, pemeriksaan penunjang, baru bisa menyatakan positif atau tidak gitu. Setelah itu dari yang pengawasan ini baru diambil dia punya swabnya, baru diperiksakan. Setelah itu masuklah ke suspek. Jadi suspek itu dia baru pulang nih dari Jakarta, terus ada gejala. Terus pas ditanya gini, ternyata dia ada kontak dengan pasien yang
positif gitu. Misalnya begini, ternyata itu pasien sana tuh dia positif. Nah itu udah masuk dalam suspek. Artinya kemungkinan besar bisa menjadi positif seperti itu. Jadi tahapannya itu tidak langsung dibilang Papua ada corona, belum bisa seperti itu ya. Jadi Oke. Ke pertanyaan berikut, yaitu mungkin saya pertama dulu mau apresiasi kakak-kakak dokter, tenaga kesehatan yang sudah dengan luar biasa sekali melayani masyarakat di seluruh Indonesia, bahkan seluruh dunia ya. Benar-benar dibilang pahlawan dan garda terdepan. Jadi mungkin kakak sebagai dokter saya apresiasi, kakak juga mungkin mau kasih semangat atau memberikan apresiasi buat teman-teman tenaga kesehatan dimanapun berada, termasuk yang di Papua saat ini juga. ya, di siang tuh Bapak Presiden juga mengucapkan terima kasih juga untuk semua tenaga medis, dokter, perawat, dan kami merasa apa ya, yang kami kerjakan itu dilihat gitu, maksudnya. Dan beberapa hari ini tuh saya dapat DM gitu dari beberapa orang, kakak semangat jaga, semangat bekerja. Artinya tuh mereka juga menyemangati kita dan mendoakan kita keluarga sendiri juga seperti itu. Menghadapi virus kayak gini tidak mudah karena infeksius, artinya dia tuh gampang sekali menularkan. Apalagi kita dibilang ya, kita ini tenaga medis yang mau tidak mau harus selalu fit gitu. Mau tidak mau, kamu harus fit dulu baru kamu bisa bekerja. Kan tidak mungkin saya dokter, saya lagi sakit terus saya bekerja, nanti yang ada virusnya malah pindah ke saya, daya tahan tubuh, tadi kita sudah cerita toh, daya tahan tubuhnya ngedrop, malah saya bisa sakit seperti itu. Intinya sih tetap semangat, tetap jaga kesehatan, itu yang penting sekali. Jangan lupa air putih, pola hidup sehat, cuci tangan, harus 6 langkah, terus 5 moment. Khusus untuk di rumah sakit tuh 5 moment itu penting sekali. Terus APD-nya tuh harus lengkap. Cuman masalah kendalanya kan kadang kalau kami ada beberapa daerah juga yang kekurangan masalah APD. Alat pelindung diri. Masker, masker, terus yang dia punya capnya, handscoon gitu. Terus yang pakai, seharusnya sih harus ya betul-betul harus yang memang betul-betul baik gitu kan, yang sesuai standarnya. Tapi ya yang seadanya kami. Tapi itulah perjuangan kami. Kalau kami menolak untuk bekerja bagaimana? Kalau kami ikut-ikutan, misalnya yang lain diliburkan, kenapa mereka libur terus kami tetap bekerja, yang bagaimana? Tapi itu lagi, ini kan pelayanan kepada sesama, pasti Tuhan juga akan melindungi. Itu yang selalu bagaimana ya, kita punya guru-guru juga selalu bilang kayak gitu, kita melayani pasti Tuhan melindungi kita. Tapi intinya adalah kita kan dilihatnya tulus, dan juga harus bisa itu berhikmat, bukan bodoh-bodoh. Maksudnya dalam arti kok tidak cuci tangan, kok tidak pakai barang-barang, kok minta tetap sehat, kok tidak bisa gitu. Kalau bisa memang kita orang kesehatan tidurnya kurang gitu ya, karena kita harus dinas, misalnya itu dinas malam aja harus dari malam sampai pagi harus on. Nah itu dia. Jadi tetap kembali ke dari diri sendiri. Kamu tahu kamu punya kemampuan diri. Kalau sudah capek, istirahat. Gitu. Istirahat sayang. Terus teman-teman yang lain yang sudah dikasih waktu untuk istirahat, tolong Kak, istirahat. Tolong saja mau istirahat, susah sayang. Iya. Terima kasih sekali Kak Dr. Echa sudah berbagi makanan, berbagi cerita yang sangat menginspirasi. Semoga teman-teman Amanat Talk yang sudah menyaksikan video Amanat Talk di saat ini bisa semakin menambah wawasan terkait COVID-19, tetapi juga bagaimana cara-cara untuk bisa menjaga kesehatan dan daya tahan tubuh supaya tetap tidak turut menyebarkan virus itu ataupun terkena virus itu. Iya. Dan terima kasih sekali Kak Echa sudah menerima kami di rumah ini. Satu pertanyaan paling terakhir sebelum tertutup, menurut Kak Echa apa versi terbaik seorang dokter Echa? Versi terbaik ya. Kalau versi terbaik itu saya berusaha untuk melayani, itu saja. Dan berbuat sesuatu pelayanan adalah untuk Tuhan. Jadi bukan untuk manusia lihat ataupun apapun itu, tapi kita melayani sesama, sama saja juga kita melayani Tuhan. Itu saja. Terima kasih. Oke. Terima kasih Kakak. Kita Namaste. Iya, terus juga sudah jaga jarak Oke. ya. Social distancing. 1 meter ini ada apa? satu lagu sih.
Kita jadi gini ya, untuk teman-teman influencer juga, khususnya teman-teman influencer UNICEF, kita kan membuat project untuk buat lagu cuci tangan pakai versi Papua. Tapi karena sampai sekarang kita masih belum bisa ketemu karena social distance ini, jadi kita biar pakai yang irama yang dari Jawa aja dulu ya. Kita sama-sama nyanyi untuk mengedukasi juga cara cuci tangan yang baik dan benar. Harus pakai sabun, oke? Ikut ya nyanyinya ya. Saya ikutan. Ini sekarang kita nyanyi ya. Ini. Mari kita cuci tangan dengan 6 langkah supaya tangan kita bersih, terbebas dari kuman. Ayo kita cuci tangan dengan 6 langkah supaya tangan kita bersih, masalah jadi hilang. Gosok telapak tangan, punggung-punggung tangan, sela-sela jari, kunci 2 tangan, ibu jari tangan, kuku-kuku jari, kita rambut tangan jadi bersih. Oke. Semoga lagunya viral. Oke sayang, mohon maaf ya. Thank you, Kak.